Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang yayasan sebagai badan hukum di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sri Indah Septiani Putri, 15121000066. Selanjutnya ada Mas Fernanda. Perkenalkan, nama saya Fernanda Marnitio Pratano, NBM 15121000085. Selanjutnya ada Mas Diki Farel. Perkenalkan, nama saya Diki Farel Firman Saputra, NPM 151210080. Selanjutnya ada Mas Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputro Wibowo, NPM 15121000110. Selanjutnya ada Mas Zainal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, NPM 151210067. Dan yang terakhir ada Mas Riko. Ya, perkenalkan, nama saya Riko Fabir Effendi, NPM 15121000069. Ya, hari ini kita akan menjelaskan tentang yayasan. Yayasan sendiri ada pengertiannya ada secara umum, secara bahasa, dan secara para ahli. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan seperti ada jenis-jenis, macam, syarat, undang-undang yayasan, anggaran yayasan, terus struktur organisasinya bagaimana, dan terakhir ada kesimpulan dan juga jika ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk yang pertama, pengertian yayasan akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Monggo Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yaitu apa pengertian yayasan. Yayasan secara umumnya itu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Terus yang kedua, secara bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, sas yang berarti populer, mulia, dan terhormat. Ini menurut para ahli, ya, yayasan menurut para ahli yang pertama yaitu subekti, yaitu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Yang kedua, toko Purwarda Minta, yaitu badan ataupun gedung yang didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu mengusahakan sesuatu seperti badan hukum bermodal yang tidak memiliki anggota. Yang ketiga, Zainul Bahri, adalah badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan dengan tujuan sosial. Yang keempat, Ahmad Iksan, pendiri yayasan berupa pemerintah atau orang sipil yang untuk maksud sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan memisahkan harta kekayaan berupa uang atau benda lain. Yang terakhir yaitu Kansil dan Christine, yayasan atau Stichting Belanda, suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Pengertian yayasan yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk unsur-unsur yayasan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk unsur-unsur yayasan boleh dilanjutkan oleh Mas Riko. Ya, saya akan menjelaskan sebagai unsur-unsur yayasan. Yayasan ini adalah suatu perkumpulan orang. Yang kedua, yayasan memiliki dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Yang ketiga, yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Yang keempat, yayasan memiliki pengurus. Yang kelima, yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yayasan memiliki kedudukan hukum domisili tempat. Yang terakhir, yayasan dapat digugat
atau menggugat di muka pengadilan. Next. Sedangkan untuk organ yayasan, ini akan dijelaskan oleh Mas Fernanda. Monggo Mas Fer. Oke, untuk organ yayasan sendiri itu bisa dikatakan pengurus. Artinya dia yang bertanggung jawab penuh terhadap sebuah yayasan itu. Jadi pengurus sendiri itu merupakan organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu atau personalia yang mampu melakukan perbuatan secara hukum. Kemudian pengurus juga dalam suatu yayasan juga tidak boleh merangkap sebagai pembina atau mungkin ketua, tidak boleh, karena memiliki bagiannya masing-masing. Misalkan dalam sebuah struktur ada pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, kepala urusan, staf, dan anggota. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin salah satu contoh organ yayasan, yaitu sebuah panti asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi struktur organisasi ini sendiri itu dibentuk oleh lembaga Muhammadiyah. Artinya dia memiliki struktur yang benar-benar terstruktur, kemudian terlindungi, dan kolektif kolegial. Artinya dapat bekerja sama dengan baik dan juga bisa menutup kemungkinan yang kurang. Jadi misalkan ada pengawas. Pengawas ini nanti akan diisi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah yang mewakili tempat yayasan itu. Misal yayasan ini berada di Surabaya, artinya yang menjadi pengawas adalah pimpinan yang berada di Muhammadiyah setingkat kota Surabaya. Kemudian ada kepala di bawahnya lagi. Kepala itu dia yang memang bertanggung jawab penuh sebagai membawai, mengelola sebuah yayasan itu. Kemudian di bawahnya kepala lagi itu ada kepala urusan. Kepala urusan ini dia sebuah struktur kepengurusan yang terbagi beberapa bidang seperti humas, kemudian pendidikan, mungkin kepengasuhan, atau mungkin keuangan, ekonomi, maupun sarana dan prasarana. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait organ yayasan. Next. Yayasan. Ya, untuk ciri-ciri yayasan mungkin bisa dibantu sama Mas Farel ya. Monggo Mas. Ciri-ciri dari yayasan. Yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya. Kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan dari yayasan tersebut. Nah, ketiga, yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan tidak mempunyai anggota. Yang kelima, untuk mendirikan suatu yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai suatu badan hukum. Yang keenam, struktur organisasi terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Ketujuh, yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Dilanjut Mas, jenis-jenis yayasannya bagaimana, beserta contohnya juga dijelaskan sedikit mungkin. Jenis-jenis dari yayasan. Ada tiga tipe yayasan. Itu yang pertama, yayasan yang hanya semata-mata mengumpulkan dana dari para dermawan untuk dana yang terkumpulkan disumbangkan kepada bagian kegiatan sosial. Contohnya seperti beasiswa, penyumbangan panti asuhan, rumah sakit. Contohnya itu seperti komunitas kayak geng gemes, ya kayak semacam itulah. Yang kedua, tipe kedua, yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan. Yayasan mendirikan lembaga pendidikan, university, rumah sakit, dengan sekaligus
mencari kelebihan hasil untuk ditanamkan kembali ke kegiatan sosial. Contohnya seperti Yayasan Al-Irsyad, Yayasan Mujahidin. Yang ketiga, yayasan mendirikan persoalan terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik, badan usaha pencari laba, hasil dividen yang diperoleh sumbangan kepada kegiatan sosial. Contohnya kayak PT Kimia Gresik dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada undang-undang yayasan. Yayasan sendiri memiliki undang-undangnya, yaitu dengan tujuan dengan adanya undang-undang yayasan ini, maka pendirian yayasan ini menggunakan sistem konsensi atau konsensi sistem, yaitu suatu sistem yang menyatakan surat pendirian suatu organisasi hanya memperoleh status badan hukum setelah diperoleh pengesahan dari penguasa. Yang kedua adalah pendirian yayasan ini berbeda dengan pendirian perseroan terbatas atau PT. Pendirian yayasan adalah perbuatan hukum sepihak meskipun didirikan oleh lebih dari satu orang. Sedangkan pendirian PT atau perseroan terbatas merupakan perjanjian antara para pendiri. Selanjutnya, yayasan di Undang-Undang Yayasan itu juga menyebutkan tentang anggaran dasar yayasan, di mana semuanya itu sudah dijelaskan, ada nama dan tempat kedudukan, ada maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan dari yayasan tersebut, ada jangka waktu pendirian, ada jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi yang sudah sering disebut sama teman-teman tadi di awal. Yang selanjutnya juga cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas, seperti struktur organisasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fernanda. Terus ada juga mengatur tentang hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Selanjutnya juga ada tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan dan pembubaran yayasan, penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Di sini anggaran dasar yayasan sebenarnya banyak kalau kita mau jabarkan, tapi karena kita juga memiliki keterbatasan waktu dan tidak ingin PPT-nya juga terlalu panjang, akhirnya menyebabkan teman-teman juga bosan ketika melihat materi yang kita sampaikan, maka kita berusaha untuk mengambil inti-intinya aja di anggaran dasar yayasan itu dijelaskan apa aja sih. Begitu. Selanjutnya ada juga pengawasan yayasan. Di sini yayasan itu juga diawasi loh. Ada pengawasan intern dan juga perhitungan laporan tahunan dan laporan seperti kekayaan dan yang lain. Di sini pengawasan intern Undang-Undang Yayasan memberikan kewenangan pengawasan yayasan melalui organ yayasan, yaitu pengawas. Itu ada di pasal 40 Undang-Undang Yayasan. Untuk yang perhitungan tahunan atau laporan tahunan, itu suatu perhitungan tahunan serta laporan tahunan mengenai keuangan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pihak ketiga serta jaminan untuk mencegah terjadinya manipulasi. Jadi semuanya yayasan ini bersifat transparan, semua ada undang-undang, ada anggaran, ada laporan tahunan, ada pengawasan. Jadi benar-benar yayasan ini badan hukum di Indonesia yang diakui dan sudah ada undang-undangnya sendiri. Selanjutnya ada tujuan yayasan yang akan disampaikan oleh Mas Zainal. Monggo Mas. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan yayasan. Tujuan yayasan ini didirikan bertujuan untuk tujuan sosial kemanusiaan dan tujuan keagamaan. Yang tentunya bukan karena tanpa alasan dan tujuan jelas. Berikut ini tujuan dari yayasan, yakni untuk mencapai tujuan sesuai cita-cita awal didirikannya sebuah yayasan, yakni bertujuan untuk sebagai sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan harus memiliki sifat yang sama dengan bentuk dari yayasan tersebut, yakni sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yang terakhir, semua tujuan dan maksud kedepannya mengenai seperti apa yayasan akan berjalan dan jalan apa yang yayasan tersebut lalui haruslah dicantumkan dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan. Terima kasih. Mungkin yang untuk syarat pendirian yayasan ini bisa dibantu Mas Zainal untuk dibacakan dan dipahami oleh teman-teman Mas. Syarat pendirian yayasan, pendiri yayasan meminta jasa seorang notaris untuk membuat akta pendirian atau anggaran dasar yayasan. Selanjutnya, pengurus yayasan mengurus domisili yayasan pada kepala pemerintahan di tempat kedudukan yayasan mengurus SIUP pada instansi yang berwenang sesuai dengan kegiatan yayasan. Akta pendirian yayasan didaftarkan pada penitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan yayasan. Yang terakhir, akta pendirian atau anggaran dasar yayasan tersebut diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Oke, kita sudah sampai di akhir presentasi kami. Kesimpulannya yang bisa sedikit kami simpulkan, di sini yayasan itu adalah sebuah lembaga atau badan hukum yang sudah memiliki undang-undangnya sendiri, di mana semuanya ada anggaran yang mencakup tentang kekayaan dan pemberhentian organisasi dan yang lain juga, di mana mereka juga memiliki syarat pendirian yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, termasuk juga macam-macam yayasan yang ada di Indonesia, lalu ciri-ciri khusus dan unsurnya. Untuk mungkin sedikit menambahkan, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan kesimpulan biar teman-teman juga tahu tentang yayasan. Mungkin bisa dari Mas Farel atau Mas Aldi, mungkin bisa ditambahkan sedikit untuk kesimpulannya di akhir, Mas. Ya, oke. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Jikalau teman-teman mau ada sebuah pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo tulis mawon. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.